Hari Selasa Mimin ada informasi-informasi random nih teman-teman. Jadi kali ini tema kita adalah informasi dari artis-artis Bollywood secara acak ya. Tak perlu lama-lama, kita langsung saja ke informasi yang pertama. Ada Priyanka Chopra yang mengatakan antara pernikahan dan keperawanan itu tidak penting. Menurut Priyanka, mendapati istri perawan di malam pertama pengantin itu bukanlah hal penting. Priyanka pernah mengatakan, jangan mencari perawan sebagai istri. Carilah wanita yang sopan santun, keperawanan hilang dalam satu malam. Tetapi adab tetap selamanya, kata Priyanka. Komentar Priyanka ini dia buat beberapa tahun yang lalu dan penggemar menjadi terpecah belah. Ada yang setuju dan ada juga yang tidak setuju. Orang-orang yang tidak setuju itu adalah mereka-mereka yang menganggap bahwa kehidupan modern jangan dianggap sama dengan kehidupan di India. Walaupun faktanya guys, mau di India kek mau di mana kek itu, keperawanan mohon maaf sudah tidak ada harga dirinya ya hari ini. Mungkin itulah yang terjadi kepada Priyanka yang tidak virgin lagi saat dinikahi oleh Nick Jonas. Tentang siapa yang pertama kali mendapati Priyanka itu bukan urusan kita ya guys. Intinya perkataan Priyanka memang agak sedikit sensitif tetapi ya benar dalam beberapa hal. Sama seperti perselingkuhan, selalu wanita yang disalahkan yang paling utama. Dan orang yang selalu menerima sanksi sosial adalah si wanita. Itulah yang pernah terjadi juga kepada Priyanka. Informasi kedua ada dari Karisma Kapoor yang hanya akan dikunjungi oleh kakeknya kalau ia bermata biru. Sewaktu Karisma Kapoor lahir, itu adalah berita yang bahagia bagi Ranbir Kapoor, ayah Karisma. Ia segera memberitahu ayahnya, dalam hal ini kakek Karisma, Raj Kapoor, kalau cucunya telah lahir. Namun apa kata Raj Kapoor? Ia hanya akan mengunjungi rumah sakit tempat Karisma dilahirkan kalau si bayi memiliki mata yang biru. Beruntungnya Karisma terlahir dengan mata biru yang cantik itu. Dan si kakek Raj Kapoor mengatakan ia sangat bahagia padahal sebenarnya ia hanya bercanda mengatakan mata biru itu. Ya guys, dari klan Kapoor memang sangat jarang anggota keluarga yang memiliki mata biru. Raj Kapoor sendiri adalah pria Kapoor yang punya bola mata yang berwarna biru. Selain Raj Kapoor, cuma Karisma dan Raha Kapoor, putri Alia Bhatt yang mewarisi mata biru itu. Kareena Kapoor sendiri memiliki mata yang berwarna hijau Hansel, sama seperti mata saudara Raj Kapoor, Shami Kapoor. Jadi keluarga Kapoor ini memang dibekali dengan sangat banyak keberuntungan ya. Tidak hanya warisan perfilman mereka, keluarga besar ini juga diberkahi dengan kulit yang putih-putih serta wajah yang tampan dan cantik. Sepertinya belum ada produk Kapoor yang gagal nih guys, kecuali kalau sudah menikah dengan family luar ya. Tradisi dan ritual pernikahan aktor Randip Huda membuatnya terheran-heran meski itu adalah pengalaman yang menarik seumur hidupnya. Jadi Randip Huda menikah pada 29 November 2023 hanya setelah beberapa bulan setelah ia berpacaran dengan kekasihnya itu. Adat pernikahan Randip Huda dinamakan Meitei yang diadakan di Manipuri, India. Tahu nggak, selama pernikahan Randip Huda harus bersikap ala dewa, di mana ia dibungkus dengan selimut dan saat memakai penutup kepalanya dia tidak boleh bergerak selama 2 jam layaknya dewa. Tidak boleh bergerak dan tidak boleh berinteraksi. Ia hanya disediakan payung dan mangkok kecil. Konon katanya kalau ia mau buang air kecil, ia boleh membuka payung itu lalu pipis di dalam mangkok. Dan selama ia mematung para tamu yang datang berkunjung untuk melihatnya. Sementara itu bagi istri, itu adalah pengalaman yang mudah saja, kata Randip Huda. Karena ia dibimbing oleh seorang guru. Hanya saja kalau biasanya katanya pengantin perempuan tersenyum dan sumringah di wajahnya, di adat Meitei itu tidak boleh diizinkan tersenyum. Dan tahu apa yang paling tidak bisa dilupakan oleh Randip Huda di pernikahannya guys? Katanya saat mereka berada di pelaminan, perang saudara antara India dan Pakistan sedang terjadi lagi. Jadi pas selesai ritual pernikahan, ratusan peluru meledak di udara. Wah, benar-benar pengalaman yang tak akan terlupakan ya. Ada satu aktor Bollywood yang tidak suka main bola. Kalian bisa tebak itu siapa? Dia adalah John Abraham. Laki semacam John saja nggak suka main bola, apalagi Mimin yang meleho guys.
Jadi John Abraham ini pernah membuat kesal sutradara Vivek Agnihotri saat pembuatan film Dana dan Gol. Hal yang paling susah konon saat mengarahkan John di film tersebut adalah ketika John harus menjadi komentator tentang pertandingan bola. Dan karena John tidak menyukai sepak bola, untuk 5 baris dialog saja John tidak mampu mengucapkannya. Hal itu membuat sutradara berpikir bagaimana seorang aktor yang tidak bisa mengucapkan 5 baris dialog namun dia dibayar dengan miliaran rupiah. Belum lagi saat itu John Abraham tengah terpuruk karena putusnya dengan Bipasha Basu selama 9 tahun hubungan. Jadi kata Vivek, dia sangat kesusahan untuk mengarahkan John di film tersebut. Dan lebih parahnya lagi, John Abraham memang tidak tahu main bola sehingga syuting dilakukan 2 kali untuk beberapa scene main bola di film itu. Pertama hanya untuk merekam wajahnya dan yang kedua dikhususkan untuk merekam kakinya menendang bola. Karena wajah ekspresi dan kaki John Abraham tidak sinkron saat harus berakting main bola. Sebenarnya yang salah pas sutradara sih, kenapa emang casting orang yang tidak tahu main bola di film yang jelas-jelas bertema olahraga itu. Informasi selanjutnya, lokasi syuting ini dikabarkan berhantu sehingga Bipasha dan Amitabh yang pernah syuting di sana diganggu. Terletak di Kolaba, Mumbai, gedung lokasi syuting film horor itu dinamakan Mukesh Mills. Terhampar di lahan seluas lebih dari 10 hektar, pabrik ini dulunya dikenal sebagai pabrik pembuatan pakaian katun. Konon sekitar 19 tahun 70-an, pabrik ini terbakar karena suatu alasan dan banyak orang yang menjadi terbakar. Sempat dibangun kembali, namun beberapa tahun kemudian kebakaran lain terjadi di pabrik yang sama. Dan itu kembali mengakibatkan banyaknya korban jiwa. Setelah kejadian ini Mukesh Mills ditutup pada tahun 1980 dan kini telah berubah menjadi reruntuhan. Setelah pabrik itu ditutup, pemiliknya memutuskan untuk menyewakannya untuk keperluan syuting film. Banyak film yang telah direkam di sini dan dalam beberapa tahun, tempat itu berubah menjadi tujuan syuting yang populer. Aktor Bollywood Bipasha Basu pernah merasa bahwa tempat itu berhantu saat syuting filmnya yang berjudul Footpath. Konon saat Bipasha syuting salah satu adegan, entah kenapa dia selalu lupa dengan dialognya. Berulang kali dia mengambil adegan yang sama, tetapi tetap saja dialognya tidak pernah mampu ia ucapkan. Akhirnya Bipasha harus dikeluarkan dari lokasi syuting gedung itu dan diberi air suci untuk membasuh wajahnya. Sementara itu Amitabh Bachchan beberapa kali syuting di sana, mulai dari Akaila, Hudagawa, Agnipet hingga Cuma-Cuma. Dan setelah beberapa pengaduan dari aktor Bollywood yang syuting di sana, tempat itu akhirnya ditutup pada tahun 2019. Berita dari Amir Khan yang katanya sewaktu kecil ia dan saudaranya sering digampar oleh ayahnya sendiri. Jadi Amir Khan memang memiliki hubungan yang tidak baik dengan ayahnya hingga waktu yang cukup lama loh. Amir Khan bercerita baru-baru ini mengatakan bahwa ayahnya Tahir Hussein biasa menampar ia dan saudaranya yang membuatnya malu. Ayahnya punya cincin di jarinya sehingga kalau Amir dan saudaranya itu melakukan kesalahan, mereka akan ditempeleng memakai belakang jari yang ada cincinnya itu. Sehingga cincin itu biasa berbekas dalam waktu 1 hari. Jika ia berangkat ke sekolah dengan bekas itu, teman-temannya akan menertawakannya. Mengingat kembali perseteruan Amir Khan dan ayahnya itu pada tahun 2007, dia berebut hak asuh saudaranya yang sempat mengalami gangguan kejiwaan. Selain itu, Amir dan ayahnya juga sedang berselisih dan tidak setuju dalam hal bisnis mereka. Hal itu kemudian memperketat hubungan buruk antara ayah dan anak ini. 2 Februari 2010, ayahnya terkena serangan jantung hebat dan kemudian meninggal dunia. Saat Amir menerima kabar itu, ia sedang berada di luar negeri lalu ia segera kembali ke India. Berbeda dengan ayahnya, kata Amir Khan, ibunya adalah wanita yang sangat lembut, bahkan tidak pernah ia mengingat kalau ibunya pernah meninggikan suaranya. Berita menyedihkan datang dari aktor kesayangan Mimin Salman Khan, tampil dengan wajah bersih berseri-seri di salah satu acara. Siapa sangka kalau Salman Khan sebenarnya sekarat guys. Baru-baru ini 21 Juni kemarin, Salman Khan mengatakan kepada talk show Kapil Sharma kalau ia menderita 3 penyakit sekaligus yang membahayakan kesehatannya. Hal itu lantaran membuat penggemar menjadi kasihan dan khawatir kepada Salman.
Jadi Salman Khan mengungkapkan kalau ia menderita beberapa penyakit yaitu aneurisma otak, IVM, dan neuralgia trigeminal. Meski begitu, kata Salman Khan, ia tetap semangat untuk bekerja. Aneurisma otak adalah titik lemah pada arteri di otak yang menggelembung dan terisi darah. Kondisi ini mengancam jiwa karena gejalanya baru muncul saat pecah dan menyebabkan stroke hemoragik. IVM atau malformasi arteri dan vena adalah kondisi di mana jalinan pembuluh darah abnormal yang menyebabkan masalah pada hubungan antara arteri dan vena. Kondisi kesehatan ini dapat menyebabkan pendarahan, kejang, sakit kepala, atau masalah neurologis. Sementara itu, neuralgia trigeminal adalah kondisi kesehatan ini adalah jenis gangguan nyeri kronis yang melibatkan serangan tiba-tiba nyeri wajah yang parah. Sering digambarkan sebagai sengatan listrik, kondisi ini mempengaruhi saraf trigeminal yang membantu dalam mengirimkan sensasi dari wajah ke otak. Mimin hanya bisa berdoa saja guys, semoga Salman Khan diberikan kesehatan dan umur yang panjang ya. Tahukah kamu kalau aktris India ini mengalahkan aktris populer saat ini Gal Gadot atau yang dikenal dengan Wonder Woman di ajang Miss Universe? Tanushree Datta dan Gal Gadot bersaing memperebutkan mahkota Miss Universe pada tahun 2004. Meskipun keduanya tidak mendapatkan mahkota itu, tetapi Miss India Tanushree mampu mengalahkan Miss Israel Gal Gadot ke 10 besar. Tanushree Datta berhasil masuk ke 10 besar, sementara Gal Gadot ia hanya bertahan hingga 15 besar saja. Tapi siapa yang lebih baik nasibnya di masa depan, sangat jauh itu adalah Gal Gadot. Gal Gadot tidak berusaha menjadi seorang aktris. Sesaat setelah Miss Universe, ia tergabung dengan angkatan militer Israel. Hingga datang tawaran untuk memerankan Wonder Woman di film Justice League, namanya kemudian dikenal luas dan merupakan aktris ternama saat ini. Sementara itu bagi Miss Universe India ini, karirnya macet karena ia mulai dengan film-film yang vulgar. Wajahnya juga tak cukup menarik, berat badannya naik drastis selama beberapa waktu yang singkat hingga ia hilang dalam peredaran Bollywood. Dan ia juga bermasalah dengan beberapa sutradara ternama. Salah satu contohnya ketika ia melaporkan beberapa nama telah melecehkannya. Ketika Kajol membandingkan di antara 3 Khan, Salman Khan tak tertandingi katanya. Kajol saat ini sedang sibuk mempromosikan film terbarunya Mah yang akan tayang 27 Juni ini. Dan dalam salah satu interviewnya ia ditanyakan mengenai siapakah yang lebih hebat di antara 3 Khan, Shah Rukh Khan, dan Aamir Khan sangat profesional, kata Kajol. Saya pikir mereka berdua pantas mendapatkan semua penghargaan dalam hal profesionalisme. Mereka sangat-sangat serius dengan keahlian dan disiplin mereka, kata Kajol. Ia menambahkan Salman adalah Salman Khan, Anda tidak dapat membantahnya. Ia tetap sama selama bertahun-tahun dan itu sendiri luar biasa. Bahkan Aamir pernah mengatakan Salman adalah bintang yang lebih besar dari saya karena tidak peduli bagaimana filmnya tampil, Salman masih bisa berhasil melampaui 100 crore. Dan para penggemarnya sangat memujanya. Kajol kemudian dimintai untuk membandingkannya dengan Akshay Kumar yang saat ini lagi beruntung banget guys, di mana Akshay ini telah menghasilkan 18 film yang melampaui angka 100 crore. Wah, itu luar biasa, ungkap Kajol. Tapi ketika kita berbicara tentang kekuatan bintang semata, saya rasa Akshay pun akan setuju Anda tidak akan bisa menandingi kekuatan bintang Salman Khan, kata Kajol. Kajol adalah sedikitnya dari aktris yang telah bermain film dengan 3 Khan, dan yang paling beruntung hanya Kajol yang filmnya semuanya super hit blockbuster bersama Shah Rukh Khan, Aamir, dan Salman. Tidak ada gagal satupun. Nah, sekian dulu informasi kita kali ini guys. Komentar di bawah apa yang mau kalian bahas ya.